قصدناكم طلبناكم. Jangan pernah mengakui bahwa diri kita punya prestasi. Jangan mengakui bahwa diri kita memiliki kemampuan untuk berdoa sekalipun. Jangan mengakui bahwa diri kita ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan mulut berdoa. Apalagi mengakui diri kita untuk mengeluarkan ungkayan kata-kata doa yang indah, kadang-kadang mengandung arti badiah, mengandung arti yang puitis, yang mengandung arti yang benar-benar membuat orang menjadi kagum dengan kata-kata doa kita, seperti yang diungkapkan oleh para penyair-penyair baik penyair Indonesia ataupun yang lainnya. Jangan pernah mengatakan bahwa diri kita yang punya kemampuan. Nah, ini adalah merupakan salus yang dituntut dari seorang yang terpaksa itu. Wala yara li nafsihi sababan minal asbabi. Dan tidak boleh dia melihat bagi dirinya akan satu sebab daripada sebab-sebab yang tagidu alaihi, yang dia berpegang atasnya, atau yastanidu ilahi, atau dia bersandar kepadanya. Artinya tadi adalah daya. Jangan akui bahwa diri punya daya. Jangan akui bahwa diri punya kekuatan. Jangan juga melihat bahwa pada diri ini ada sebab daripada sebab-sebab. Misalnya, saya kan dengan sebab saya yang berdoa saya diberikan. Dengan sebab saya berusaha saya dapat. Dengan sebab saya minta baru saya memperoleh. Nah, sebab-sebab ini tidak boleh diakui akan adanya pada diri kita. Maka bagaimana cara kita begitu? Etekatkan semua itulah diberikan oleh Allah. Karena apa? Kita ini kan makhluk yang digerakkan, semua yang ada pada diri kita ini adalah Allah yang menggerakkannya sampai hati kita. Nah, lalu kita kembali kepada makalah yang dulu. Ketika kita mengatakan mengakui segala sesuatu itu adalah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada batasnya. Artinya yang positif adalah semuanya adalah kita nisbahkan kepada Allah taala, yang negatif jangan sekali-kali disebabkan kepada Allah taala. Walaupun secara etikat memang kadar Allah, memang kadar dan kadar Allah taala. Namun di dalam apa yang kita saksikan, termasuk yang kita rasakan, misalnya kok saya merasa tertarik untuk melakukan dosa, ini kan merupakan satu gerakan daripada Allah. Nah, ini tidak boleh, karena itu seolah adab kepada Allah, seolah adab kepada Allah. Lalu kalau begitu siapa? Nafsu yang menggerakkan kita, syahwat yang menggerakkan kita. Lalu kita bertanya, siapa kalau begitu yang menciptakan nafsu itu? Siapa yang membuat dia itu syahwat? Allah memang, tetapi dia dibikin oleh Allah bukan untuk ditaati. Dia dibikin oleh Allah untuk dilawan. Sama dengan setan misalnya. Sama dengan setan. Ini kan seringkali kadang-kadang setan itu kan bikinan Allah. Berarti setan itu tidak digerakkan oleh Allah. Kalau kita yakin bahwa setan dibikin Allah, digerakkan oleh Allah, lalu dia yang menggerakkan kita untuk melakukan sebuah perbuatan yang terlarang, kenapa kita harus memarahi setan misalnya? Maka sama sekali setan itu dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ujian kepada kita, bukan untuk ditaati. Tetapi Allah harus untuk wajib untuk dijauhi, wajib untuk dilawan. Sehingga jangan nanti kita nisbahkan ketika kita melakukan segala sesuatu yang merupakan godaan setan, kita nisbahkan ya kepada Allah. Nah, ini merupakan sesuatu yang seolah adab. Maka oleh sebab itu ada batasannya ketika kita mengatakan kullu syai'in minallah, segala sesuatu dari Allah. Jadi ada batasannya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa yakunu bimanzilati gharib wa yakunu bimanzilati gharib, dan hendaklah dia bimanzilih
Al-Ghariqu, pada tempatnya itu bagikan orang yang tenggelam di bahari, bagikan orang yang tenggelam di laut. Jadi adalah pada saat itu, misalnya pada biasa butuh, memang suasana dia tidak tenggelam di laut, tetapi dia sedang di rumah. Tetapi karena begitu dia butuh terhadap sesuatu, sangat terpaksa dia misalnya, maka bagikan seorang yang tenggelam di laut. Awit dolu petihil kapri, atau dia bagikan orang yang tersesat di padang pasir yang sangat-sangat sunyi, sangat sepi. Misalnya kita lihat kemana-mana hanya tumpukan pasir, timur barat, buka belakang, bahkan bawah, atas, sekalipun kita lihat tumpukan pasir, kita tidak akan punya harapan siapa yang akan menolong kita di tempat itu. Maka pada saat itulah kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. La yara bidiyafihi, tidak dia melihat orang-orang yang akan menolong dia, illa maulahu, kecuali Tuhan saja yang akan menolong. Wala yarju linajatihi, dan dia tidak berharap bagi kelulusannya, keselamatannya, min khalqati, daripada kebinasaannya itu. Tidak dia mengharapkan kepada seorang siwahu, selain daripada Allah. Jadi tidak ada yang lain harapan kepada Allah saja. Karena tadi kan seperti itu kisah dalam Riyadhus Shalihin ini, kita kembali ingat bahwa 3 orang yang terjebak pada saat hujan seperti ini, hujan deras. Dia berteduh di dalam gua, lalu karena hujan begitu besar, sebuah batu besar jatuh dari atas, dari dataran tinggi di gunung itu, membuat ini pintu gua tertutup. Boleh jadi kalau kita gambarkan bahwa gua ini dia menghadap kepada sebuah gunung juga, sehingga sebuah gunung ini yang dihadapi oleh mulut gua itu adalah terdapat batu besar. Ketika dia jatuh, maka dia akan terus berlindung itu batu begitu besar dan beratnya, mengakibatkan mulut gua itu tertutup rapat. Tertutup rapat dia. Seandainya kalau itu bukan gua di pangkal gunung yang kukuh, maka mungkin akan tergilas oleh batu besar itu. Tetapi karena begitu besarnya, maka menutup rapat itu gua, tidak ada sedikit pun harapan untuk bisa keluar. Nah, di situ ada termasuk ikhtiar. Maka masing-masing daripada yang 3 ini bertawassul dengan kebaikannya. Yang pertama bertawassul dengan kebaikannya terhadap pekerjanya, dia sebagai pengusaha. Kemudian ada salah seorang daripada karyawannya itu, begitu dia selesai bekerja selalu pergi, sampai pada waktu gajian juga tidak pernah minta gajinya, sehingga sampai berbulan-bulan pekerja yang satu ini tidak pernah dia mengambil gajinya, sampai lama sekali. Namun gaji daripada pekerja yang satu ini disimpan terus oleh itu si pengusaha. Bahkan diberikan dia kambing, diberikan sapi. Lalu karena sapi dan kambing ini begitu berkembang pesat, maka diberikanlah pekarangan-pekarangan sampai kepada kebun tempat memelihara itu sapi. Nah, di saat dia pergi, dititipkan ini sapi juga kepada orang yang dipercaya. Begitu sampai pada waktunya, si pekerja ini kembali kepada pengusaha tersebut, mau meminta gajinya. Nah, lalu si pengusaha itu mengatakan, nah ini sudah ini, karena sawah, kebun, dengan sapi, semua kambingnya ini Tuhan yang punya. Karena apa? Karena semua gaji-gaji Tuhan itu saya simpan dan saya berikan ini. Karena saya akan terima, saya merasa berat. Untuk apa?
memelihara dia, sekarang berarti Tuhan tidak menyenangkan saya. Itu yang diajukan pada Allah. Kalau memang itu adalah kebaikan saya ya Allah, maka mohon supaya batu ini dibuka dari mulut gua ini agar kami bisa keluar. Maka bergerak sedikit kayak bisa genggaman saja yang kedua. Kemudian yang kedua, bertawasul dia dengan kebaikannya terhadap ibunya. Dia ungkapkan kepada Allah, ya Allah, saya ini mempunyai seorang ibu yang sangat tua renta, tak mampu dia untuk memenuhi kebutuhannya. Namun setiap kebutuhannya saya saja yang melayani dia, sampai dia mandi, sampai dia kada hajat, tidur bangun, makan minum, kencing berak, saya yang memenuhi dia, saya yang membantu dia. Sampai dia meninggal dunia di atas pangkuan saya yang memandikannya, saya juga yang membersihkan segala sesuatunya. Kalau memang itu menurut Engkau ya Allah merupakan kebagusan saya kepada Engkau, kebagusan saya kepada ibu ini bukan kebagusan saya kepada Engkau, mohon supaya pintu gua ini dibukakan agar kami bisa keluar. Maka bergeraklah batu itu, tapi belum bisa untuk keluar. Sampai yang ketiga, seorang yang ketiga ini bertawasul dengan kebaikannya terhadap misalnya yang diceritakan bahwa misalnya ini adalah seorang gadis tunggal. Dia memang ingin untuk mempersuntingnya, tetapi dia tidak pernah mau. Sampai pada satu saat dia sangat butuh. Kesana kemari dia pinjam uang, tidak ada yang bisa memberikan dia. Maka dia pun teringat kepada misalnya yang kaya raya ini. Tetapi si misal kaya raya itu mau memberikan kepadanya apabila memenuhi persyaratan. Jadi si gadis ini mengatakan apapun syaratnya yang penting saya dapat, saya akan lakukan. Akhirnya syaratnya adalah kau masuk di kamar tidur saya. Kemudian nanti kau buka sebuah pakaianmu tanpa ada satu helai pakaian pun yang menempel pada dirimu. Baru saya berikan kepada kamu. Maka persyaratan tidak dilakukan oleh gadis ini. Setelah dia lakukan, justru pada saat itu si pemuda ini menggigil. Takutnya kepada Allah sangat luar biasa. Keringat dingin itu bercucuran daripada tubuhnya. Lalu dengan sangat-sangat parau suaranya mengatakan, dia pakai pakaianmu. Kita takut pada Allah Ta'ala. Dan itu juga menurut riwayat setelah dikasih tahu oleh si gadis ini dengan bahasa Kinayah, jangan kau pakai cincin ini sebelum sah menjadi milikmu. Kata-kata ini sangat berpengaruh bagi hati itu si pemuda, mengakibatkan dia menggigil terus sampai keringat dingin. Lalu kalau begitu pakai pakaianmu. Jangan sampai tersentuh kulitmu dan kulit saya. Lalu berapa uang yang kau butuhkan saya berikan. Ini diajukan kepada Allah. Lalu dia mengatakan, kalau ini ya Allah menurut Engkau adalah kebaikan saya yang membantu misal saya ini, maka mohon agar Engkau bukakan pintu gua ini agar kami bisa keluar. Akhirnya dengan izin Allah bergeraklah batu besar itu, barulah mereka bisa keluar. Nah, dengan suasana semacam ini keadaan ikhtiar, keadaan terpaksa, menjadi bukti bahwa keterpaksaan itu akan bisa menyebabkan Allah mempertimbangkan agar dia memberikan kita apa yang kita minta dengan cepatnya. Dan yang kedua, kalau memang ini sudah dikabulkan setelah dia tawasul, bukan karena tawasul itu Allah memberikan kepada orang tersebut. Karena kalau dia mengatakan bahwa dia sebab dia bertawasul baru diberikan apa yang dimintanya, maka ini juga termasuk hijab. Tidak boleh dia mengatakan ini kok lantaran saya begini saya baru diberikan oleh Allah, kalau tidak menyukai kebaikan saya. Nah ini juga tidak boleh dikatakan semacam itu.
Pokoknya apa yang sudah dilakukan, anggap saja ini merupakan cara positif Allah Ta'ala menggerakkan hati nurani dan mengungkapkan dia dalam kata-kata, dan semuanya itu la haula wala quwwata billah. Jadi kemampuannya untuk mengungkap tawasulnya berupa kebaikan-kebaikan ini juga adalah merupakan gerakan kepada Allah, lalu disebahkan kepada Allah Ta'ala. Namun bukan dengan sebab dia bertawasul Allah memberikan kepadanya, tetapi Allah memang memberikan dia sesuai dengan apa yang sudah diiradahi. Lalu bagaimana kalau kita kembali kepada sabda Rasul yang mengatakan la yamudul qada'a illa doa. Itu juga bahasa kinayah daripada Rasulullah. Bukan doa itu yang merubah qada, Allah yang merubah qada itu, bukan doa itu. Tetapi Allah di sini menggerakkan kita, mulut kita untuk berdoa. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah akan merubah dia keadaan itu dari putih menjadi hitam atau dari hitam menjadi putih, jadi kesulitan kepada kemudahan. Itu sudah ditargetkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah. Artinya kesulitan akan berubah menjadi mudah. Itu sudah dirumuskan oleh Allah setelah hamba saya ini berdoa. Doanya itu saya gerakkan hatinya. Untuk apa? Untuk menunjukkan sifat ubudiyahnya. Nah, itulah sebagai salah satu contoh bahwa saat istirahat ini merupakan saat yang sangat-sangat tepat, di mana Allah memberikan apa yang kita minta. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qala ba'dul 'arifin, dan telah berkata sebagian dari para orang-orang arif billah, al-muqtarru, orang yang terpaksa itu, al-ladzi yaqifu baina yaday maulahu, yaitu adalah orang yang berdiri di hadapan Tuhannya, fayarfa'u yadayhi, maka dia mengangkat akan tangannya ilaihi kepada Allah, bil mas'alati, dengan permohonan-permohonan, fala yara bainahu, maka dia tidak melihat ada di antaranya, wa bainallah, dan di antara Allah. Jadi di sini dia merasakan bahwa tidak ada sudah yang memisahkan antara dia dan Allah. Begitu dekatnya dia kepada Allah, atau begitu dekatnya Allah kepada dia. Fala yara bainahu wa bainallah hasanatan, maka dia tidak melihat di antaranya dan antara Allah ada kebagusan. Yastahiqu biha, yang dia berhak dengannya sayang sedikit pun. Fayaqulu habli ya maulaya, lalu dia mengatakan berikanlah bagiku wahai Tuhanku, bila syai'in, tanpa ada sesuatu, wa dhullati, dan tanpa ada kehinaan, wa ittifar, dan sangat berkendak, atau biasa, wa dhullati wal ittifar, wa dhullati wal ittifar amrani, zullah kehinaan, wal ittifar dan kebutuhan, amrani adalah dua perkara. La zamana lahu, yang tidak ada masa baginya. Laziman bersama-sama. Lazimani lahu, kedua-duanya yaitu azullah dan ittifar itu lazimani lahu, yang lazim baginya. Wahuma mujibani, kedua-duanya adalah mewajibkan bisra'i mawahu bil haqqi ta'ala, untuk mempercepat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ila abdi, kepada hamba, al-muttasifi biha, yang bersifat yang keduanya. Orang yang bersifat yang ini kepada hamba yang bersifat dan sifat zulul dan ittifaq. Wa ilaihi isyaratu bi qawlihi azza min qail, dan kepadanya lah bersyarat dengan firman Allah yang Maha Perkasa, orang yang mengucapkan, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillatun fazallatuhum awjabat lahum izzatuhum wa nasratuhum. Walaqad nasarakumullahu bi badrin, dan demi sungguhnya telah membantu kalian oleh Allah di Badar. Wa antum azillatun, dan
kalian itu dalam keadaan hina. Pada saat itu yang hina, fadzallatuhum, maka menghinakan akan mereka. Au babat lahum illatuhum, telah mewajibkan bagi mereka pesan mereka untuk dan mereka. Jadi ini kan kalau kita kembali kepada kisah perang Badar, seperti yang disebutkan dalam kitab tafsir, baik itu tafsir Al-Kabir, yaitu bapak gaibnya Faridul Ar-Razi, di situ dikisahkan bahwa pada saat itu ketika Rasulullah keluar hanya 1.000 orang berhadapan dengan 3.000 orang prajurit-prajurit kafir yang bersekongkol antara ini koalisi antara Yahudi, Nasara dan Musyrikin, berhadapan dengan 1.000 ini, maka Rasulullah SAW merasakan dirinya pada saat itu sangat-sangat hina, kemudian sangat butuh. Akhirnya Rasulullah berdoa sampai jatuh sorbannya. Padahal sorban Rasulullah itu ikatnya sangat luar biasa kuatnya, tapi dia jatuh. Pada saat itu juga Abu Lahab berdoa Abu Lahab. Dia minta kepada siapa yang dianggap kuasa oleh Abu Lahab. Terjadilah di sini doa, dan dua-duanya minta. Abu Lahab juga minta untuk mendapatkan kemenangan, Rasulullah juga minta untuk mendapatkan kemenangan. Tapi dia sama-sama minta kemenangan. Ini dalam keadaan sangat terpaksa, dalam keadaan merasa hina Rasulullah dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya maka Allah memerintahkan malaikat Jibril, ayo kau pergi ke dalam surga, ajak sebanyak 1.000 malaikat pada mulanya. 1.000 malaikat turun dari surga, masing-masing mengendarai kuda yang balkot. Arti balkot itu hitam dan putih, artinya belang hitam dan putih, bukan belang merah dan putih, tapi belang hitam dan putih itu balkot. Kemudian malaikat ini semua memakai sorban yang berwarna kuning, jubahnya putih, sorbannya yang berwarna kuning. Nah, setelah itu dianggap masih hebat si kafir itu, maka ditambah lagi sampai genap sebanyak 5.000 malaikat yang menolong Rasulullah SAW. Bukan itu saja, tetapi angin ya badailah memporak-porandakan perkemahan orang kafir, sampai persenjataannya pun terlempar, logistiknya batal kafir, dan karena betul yang dibawa oleh angin itu menyebabkan mata-mata daripada si kafir ini menjadi rabun, sehingga Rasulullah SAW yang jumlahnya 1.000 itu dilihat sangat banyak oleh orang kafir ini, apalagi kalau diperbanyak dia oleh malaikat. Nah, itu adalah sebagai bukti bahwa pada saat dia dalam keadaan ikhtiar, maka Allah memberikan pertolongan. Ini bisa saja terjadi kepada kita, bisa saja terjadi. Misal begini, misal pada saat kita di pesawat, seringkali kan para pilot, para kopilot, pramugari, ketika ada cuaca buruk, maka pesawat itu terasa bagaikan dia merosot langsung turun, jatuh. Maka pada saat itu kita dalam keadaan ikhtiar, kita minta kepada Allah dengan penuh khusyuan, dengan sangat-sangat khusyuk. Maka apapun cara kita minta, Allah akan mengabulkan. Bahkan orang-orang yang non-Islam pun minta dengan caranya sendiri. Maka kalau memang sesuai dengan irada Allah Ta'ala, maka akan diselamatkan itu pesawat. Nah, tetapi kalau tidak sesuai, maka dia tidak diberikan. Karena apa? Allah sudah merencanakan bahwa orang-orang yang ada di pesawat ini
akan meninggal dunia dengan sebab jatuh pesawatnya untuk menjadi syuhada. Nah, apakah pada saat itu semua yang akan menjadi syuhada? Tergantung daripada bagaimana keadaannya pada saat dia terjadi semacam itu. Karena bisa saja yang durhaka itu menjadi bertobat dengan sebab itu. Kalau dia menganggap ini hal yang biasa saja, lalu yang beriman semakin bertambah kuat imannya. Nah, namun tidak boleh juga mengatakan bahwa Allah menyelamatkan mereka dengan sebab mereka rame-rame berdoa. Tapi memang kalau begitu karena Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka yang digariskan. Tidak berbeda. Ceritanya begini, jadi kalau sudah diri dulu, kan menurut beberapa tokoh para peneliti yang membawa Islam ini adalah para murid daripada Sunan Giri, termasuk salah seorang tokoh yang bernama Sunan Praten. Jadi Sunan Praten itu murid daripada Sunan Giri. Sunan Giri ini yang mempunyai yang namanya Kalamungan. Kalamungan itu artinya kalam yang biasa dipergunakan menjadi penulis ngaji mengajarkan Al-Quran itu. Pada suatu saat ini kalam telah digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kesadaran daripada Sunan Giri, dia berubah dari keris. Kerisnya itu jadi dari besi, maka dari besi yang menurut para ahli pembuat keris dikatakan sebagai batu meteor. Itu sekarang diabadikan keris itu di makam Sunan Giri, dikatakan Kalamungan. Ternyata ada satu kalimat, ada dua kalimat lah di dalam surat Yasin itu yang selalu diberikan oleh Sunan Giri, yaitu illa rahmatan minna wa mata'un ilahi. Illa rahmatan minna wa mata'un ilahi. Jadi setiap kali beliau itu mengalami kesulitan, dia selalu kata illa rahmatan minna wa mata'un ilahi. Ini diajarkan kepada murid-muridnya, lalu murid-murid ini mengajarkan kepada murid-muridnya, sampai kepada para tokoh-tokoh. Sekarang ini banyak yang mengirimkan inna rahmatan minna wa mata'un, itu saja ibaratnya. Bismillahirrahmanirrahim, inna rahmatan minna wa mata'un. Misalnya kalau seperti itu dalam keadaan di laut umpama kita di kata laut, gelombang begitu besar, kadang-kadang badai laut pun menghantam dari kiri kanan, maka dengan yakin baca Bismillahirrahmanirrahim, illa rahmatan minna wa mata'un. Nah kemudian itu juga disawat atau dalam suasana apapun, kita tidak di pesawat, kita tidak di kapal, atau kita berada di beberapa tempat di rumah sekalipun, maka illa rahmatan minna wa mata'un ini adalah diyakini oleh Sunan Giri dengan para muridnya menjadi salah satu tawasulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah salah satu daripada contoh bukti yang dijadikan oleh beliau untuk menunjukkan bahwa pada saat kita dalam keadaan terpaksa itulah kita cepat mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada jarak antara kita dengan Allah, tidak ada. Sekalipun kebagusan jangan jadikan sebagai jarak antara kita dengan Allah. Yang diberikan itu, ini karena kebaikan saya, karena permohonan saya kepada Allah saya diberikan, karena salat saya, jangan. Amatila, sebagaimana dikatakan, wa idza zalal wa idza tazallal farriqata qarruba minha ilayka fa'adha tujulha
حيث أصابتني إلى الدار والأرض ما لا ولا لطلقيتني بعين وزين وإذا تزوجت al-qadha faqarrada, dan apabila kau hinakan akan dimakan lehermu, kau mendekatkan diri minha daripadanya ilaika. Ini ada yang melakukan ritual itu adalah Buddha. Artinya apabila kau hinakan seorang Buddha, maka dia mendekat daripadanya kepadamu. Fa'izuha fi zilliha, maka kemuliaannya itu justru pada waktu dia hina. Jadi ketika kita menghinakan seorang Buddha, lalu Buddha itu justru merasa hina, maka justru kemuliaannya itu adalah suatu kemuliaan, Maka ini kan sangat-sangat mudah kita pahami. Ketika kita sangat menghinakan diri di hadapan Allah dengan melakukan takarruf berupa sholat, berupa berdoa panjang lebar, kita lalu mengatakan bahwa diri kita ini menerima segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kemauan untuk memberontak, untuk mengingkari apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Justru kita terima. Kita akan hinakan diri kita kepada Allah. Pada saat itu sesungguhnya kita menjadi orang mulia. Kaitu maswaqtani ila dzulli, sekira-kira engkau telah menyerahkan kami kepada satu ila zalli wal lam, antara kepada zal dan lam. Zal dan lam itu az-zulli. Jadi zal dan lam itu az-zulli. Nah, kalau pada saat itu kau serahkan kami kepada zal dan lam, kalau kaitannya di ainin wazai. Jadi maksudnya ketika kamu menyerahkan diri kepadaku dalam keadaan hina, maka kamu akan menjumpai saya. Kalau kaitannya kau menjumpai saya di ainin wazai, dengan kaitan zai. Dengan kaitan zai itulah izul, dengan izul. Jadi artinya ketika kita misalnya dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam penghinaan, ini nanti di dalam makalah berikutnya di situ ada. Ketika kita dihinakan oleh siapapun, kemudian kita tidak menyalahkan orang yang menghinakan kita. Kita tidak marah kepada orang yang menghinakan kita. Justru kita berbuat baik kepada orang yang menghinakan kita. Maka pada saat itu Allah menerima kehadiran kita secara bulat-bulat. Tidak ada hijab pada saat itu antara kita dengan Allah. Tetapi apabila kita marah di saat kita dihina, diolok-olok, dicaci maki oleh orang, justru marah kita ini adalah menjadi hijab yang membuat kita jauh dari Allah. Artinya apa? Memang ada dikasih tahu caranya oleh beliau. Kalau kita sedang dihina, diolok-olok, dicaci maki oleh seorang, kembalilah kepada ilmu Allah yang ada pada diri kita. Apa ilmu Allah pada diri kita? Yaitu kita diajarkan bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita yang berupa penghinaan, caci makian, olok-olokan, itu adalah merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran kita. Kalau kita sabar, maka akan ada hijab dari Allah kepada kita. Tapi apabila kita marah, kita benci orang tersebut, apalagi kita balas dia dengan caci-makian, kita balas dia dengan penghinaan, kita balas dia olok-olokan, maka itu menandakan bahwa kita tidak cukup, tidak qanaah dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kita ini.
Dan kalau tidak cukup, berarti keadaan kita tidak qanaah dengan ilmu Allah ini, itu lebih besar musibahnya daripada musibah kita dicaci maki dihinakan oleh orang tersebut. Salah satu contoh, ketika Abu Bakar Siddiq mendapatkan penghinaan dari orang-orang Badui, diolok-olok dia dengan penghinaan yang sangat-sangat pedas. Beliau itu mula-mula sangat sabar sekali. Pada saat beliau sangat sabar, para malaikat banyak yang turun. Tiba-tiba Badui ini semakin meningkat dia, menghina Abu Bakar Siddiq sampai kepada sifat yang paling pribadi, dia menghinakan Abu Bakar Siddiq. Maka sifat kemanusiaan Abu Bakar Siddiq pun di situ tersulut. Beliau marah. Begitu beliau marah, malaikat ini rame-rame dia meninggalkan Abu Bakar Siddiq. Rasulullah pun meninggalkan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar mengatakan, apa ya Rasulullah, di saat saya dihinakan oleh si Badui ini kok Rasulullah pergi, tidak ada keberpihakan kepada saya. Kata daripada Abu Bakar Siddiq, barulah dikasih tahu Abu Bakar oleh Rasulullah. Abu Bakar, ketika mula-mula tadi Badui itu menghina Tuhan, mencaci maki Tuhan sahabat, tetapi begitu si Badui ini meningkatkan pengolok-olokannya, penghinaannya kepada Tuhan, mencaci makinya, Tuhan ternyata marah. Maka malaikat yang turun tadi itu bubar semuanya. Maka saya pun ikut bubar bersama malaikat tersebut. Karena apa? Karena nanti Allah akan memberikan laknat. Ini yang saya tidak tahu. Nah, ini artinya pada saat orang dihinakan oleh manusia, hina di hadapan manusia, maka pada saat itulah kalau dia sabar, manusia ini naik derajatnya. Naik derajatnya dalam arti dia sangat dekat kepada Allah. Sedikit pun tidak ada hijab, tidak ada hijab. Tetapi apabila dia ada merasa hina, merasa marah dengan penghinaan itu, justru ini merupakan gambaran daripada hijab yang antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala fi Lata'ifil Ghina, lah berkata di dalam kitab Lata'ifil Ghina, wal jami'u li tawfiqi alamatu sidqir raja'i ila Allah Ta'ala. Dan datang kepada petunjuk Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala adalah merupakan tanda daripada kebenaran, kesungguhan daripada kembalinya kita kepada Allah Ta'ala fi awal kulli fi'lin, pada permulaan setiap pekerjaan. Pada permulaan setiap pekerjaan ini dalam kaitannya pekerjaan, dalam kaitannya dengan pekerjaan. Artinya begini, kita ingin melakukan sesuatu, apapun bentuknya sesuatu, ngaji sekalipun ataupun beribadah ke masjid, maka di saat kita mau melangkahkan kaki kita menuju tempat pengajian atau menuju masjid, pada saat itu kita harus betul-betul pasrah, datang kepada petunjuk Allah. Walaupun dalam bentuk suatu keyakinan, di dalam diri kita mengatakan apa? Ini kalau bukan karena petunjuk itu ya Allah, saya tidak akan bisa untuk kata melangkahkan kaki berjalan menuju masjid atau berjalan menuju masjid. Nah, berarti sebelum kita berangkat sudah ada di dalam perasaan kita bahwa ini adalah karena taufik dari Allah, petunjuk dari pada Allah Ta'ala. Dan karena di dalam salat tasbih ya, ada setelah selesai kita tasyahud, kita baca Allahumma inni as'aluka taufiq ahli huda wa aqbala ahli yakin. Terus sampai pada wa'azmi ahli ragbati, wa'azmi ahli ragbati, wajibda ahli khasyati, wa'azmi ahli ta'ati. Kemudian ta'ati ahli war'i, sampai kepada
Subhanaka Khaliqun Nur. Nanti ke situ. Nah baru kita bisa lanjutkan Allahumma ij'al fi amami nura wa fi wara'i nura wa fi yamini nura fi yasari nura fi fawqi nura fi tahti nura fi junubi nura fi luhumi nura fi uruqi nura fi izami nura fi dimagi nura wa fi qalbi nura wa fi nafsi nura wa fi fikri nura fi akli nura. Kemudian sampai kepada pisami wa basari nura, sampai kepada hayati nura, sakarati nura, nazati nura, mauti nura, barzahi nura, biksati nura, hasri nura, hisabi nura, mizani nura, semua itu. Mizani nura, kemudian haudi nura, jannati nura. Lalu kita akhir dengan Allahumma hawwidni bil anwaril ilahiyah wa bidiyah rabbaniyah. Baru kita salah. Itu salah hanya kata-kata tafsir pada salah kasus itu yang dibaca. Ternyata ini yang istiqomah dibaca oleh Balik Tuan Ketua Guru Haji Abdul Halim, doa ini. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam doa salat tasbih itu masih bersifat syariat. Belum mengarah kepada apa? Walaupun di awalnya ada yang mengatakan Rabbi abadilni fi dzurriyyati bahul ahadiyatika, karena di situ ada ya, ada yang betul-betul menunjukkan sifat syariatnya, mereka apa yang mengatakan itu ya Allah yang dalam bahasa Indonesia ya Allah berikanlah saya dengan nur kekuasaan-Mu bahwa semua makhluk ini tunduk dan patuh kepada saya. Tunduk dan patuh kepada saya. Ini masih syariat. Ini masih pada syariat. Karena apa? Nanti di sini ada diungkapkan guru daripada Abul Hasan Asyadzili. Guru daripada Abul Hasan Asyadzili itu namanya adalah Muhammad bin Abdul Salam. Jadi Muhammad bin Abdul Salam ini guru daripada Imam Asyadzili. Nah, kan kita tahu bahwa Imam Asyadzili guru daripada Abul Hasan Al-Marsi, Abul Hasan Al-Marsi guru daripada Ibnu Athaillah. Dan kemudian ini banyak sekali guru-guru daripada Ibnu Athaillah dan guru daripada Abul Hasan Asyadzili itu dalam berdoanya dia mengungkapkan betapa banyak ya Allah orang-orang saleh minta agar semua makhluk ditundukkan kepadanya. Akhirnya kau berikan dia bahwa semua makhluk itu tunduk kepadanya, sampai ifrit tunduk kepadanya, sehingga apapun yang diajarkan dari ifrit itu melayaninya. Tapi kalau saya ya Allah minta kepada Engkau, jadikan semua makhluk ini tidak mau tunduk kepada saya. Jadikan semua makhluk ini justru apa yang saya katakan tidak ada yang percaya kepada saya, tidak ada yang taat kepada saya. Itu yang diminta oleh dia. Kenapa? Karena mereka ini kalau dia minta begitu ditundukkan segala macam makhluk, baru dia rela kepada Allah. Walaupun dia tidak rela kepada makhluk itu, tapi baru dia rela kepada Allah. Nah ini tidak dimaui oleh Muhammad bin Abdul Salam, guru daripada Abul Hasan Asyadzili. Artinya seolah-olah beliau itu akan sangat tertawa terbahak bersyukur kepada Allah bila semua orang benci kepada dirinya. Tidak ada satupun yang suka kepada dirinya. Supaya apa? Supaya dia kesana dia pergi diusir, kesana dia pergi diusir, ke timur ke barat dia diusir, bahkan sampai kepada kambing-kambing pun jadi kaki kambing akan menyodok dia dengan tanduknya. Lalu dia hanya kembali kepada Allah. Dia hanya kembali kepada Allah. Itu yang diinginkan oleh beliau ini. Nah inilah merupakan salah satu daripada makom yang para gaul sudah begitu tinggi. Ini artinya begini, bukan berarti kita tidak mau memperhatikan makhluk. Tetap kita ingin memberikan manfaat kepada makhluk, tapi jangan pernah memiliki harapan dari makhluk. Memberikan manfaat silahkan.
silakan memberikan manfaat, tapi jangan berharap dari makhluk. Kalau kita masih berharap kepada makhluk, lalu kalau makhluk itu memberikan kita baru kita tenang, berarti kita masih menyebutkan Allah dengan harapan itu pada makhluk. Nah, kalau kepada Allah silakan saja, silakan berharap. Tetapi juga begitu kita diberikan atau diharapkan, bukan karena harapan ini Allah memberikan kita, tapi semata-mata itu kita diberikan karena memang itu sudah dirumuskan oleh Allah. Nah, begitulah makam daripada orang-orang tua kita itu, yaitu para ulama, para aulia. Jadi kalau kita ukur dari kita masih sangat jauh, sangat-sangat jauh. Kita masih mungkin di kelas 0 syariat kita, apalagi belum sampai kepada tingkat hakikat. Cuma seperti yang saya katakan bahwa kadang-kadang ahli hakikat itu sering lupa kepada Nabi Muhammad. Dia zikir berjuta-juta tapi tak pernah baca selawat. Ini satu keliruan. Padahal dia yakin, kita yakin bahwa berjuta-juta kita berzikir tanpa Nabi Muhammad tidak akan pernah punya arti. Tidak pernah punya arti. Itulah sebabnya dikatakan oleh itu dalam Jabul Bari'ah itu yang sering saya ungkapkan ini bahwa Muhammad Rasulullah bahrun amikun wa la ilaha illallah fitratun minha. Muhammad Rasulullah itu bagikan samudra luas, sedangkan la ilaha illallah bagikan satu tetes daripada samudra luas. Ternyata maknanya adalah bahwa dengan sebab Nabi kita la ilaha illallah itu semakin semarak di dunia ini, apalagi dengan banyaknya ahli tarekat. Maka ahli tarekat wajib dia bersyukur kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya alangkah bagusnya kalau ini kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astagfirullah. Ini adalah merupakan suatu namanya zikr sambil, artinya zikir yang lengkap. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astagfirullah. Terus itu diulang-ulangi. Allah Musannifu rahimahullah ta'ala wa taraka tahqiq al-faqri, dan ia meninggalkan akan pembuktian akan kefakiran wal faqh dan taqwa ilahi kepadanya, wal injimasi fi bahril dhullati, lalu dia menyelam di lautan kehinaan, wal maskanati di lautan kemiskinan, baina yadayhi, di hadapan Allah Ta'ala, wastishabu dalika ilal faradi, dan menyertakan yang itu pada suatu kekosongan, min dalika abadan, daripada semua itu selama-lamanya. Artinya hampa, kosong api daripada selain Allah. Dan ini yang sulit ini, yang sulit. Makanya kita seringkali kadang-kadang itu yang kita sebut adalah asma Allah, yang kita puji adalah af'alullah, yang kita ingat adalah sifat Allah, yang kita pikirkan af'alullah, yang kita pikirkan af'alullah, yang kita puji sifat Allah, yang kita sembah adalah akunya Allah. Gitu. Jadi kata-kata ingat itu sendiri, apa makna daripada ingat? Apa daripada ingat? Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, yang namanya ingat itu adalah tetapnya apa yang sudah kita alami dalam memori. Yang kita alami itu apa yang kita rasakan, apa yang kita sentuh, apa yang kita lihat dengan menggunakan indera kita yang 5 ini. Itu yang ditetapkan dalam memori, itu namanya ingat. Sehingga suatu waktu kita ingat peristiwa yang terjadi 10 tahun yang sudah lalu, 9 tahun yang sudah lalu, bahkan puluhan tahun yang sudah lalu, kita ingat, itu namanya ingat. Sementara Allah tidak pernah kita lihat. Allah tidak pernah kita lihat. Lalu apakah cukup dengan melihat alam semesta ini menandakan bahwa kita melihat Allah? Walaupun memang itu musyahadah. Begitu kita melihat alam semesta ini, kita justru tembus pandangan batin kita kepada Allah.
Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh sebagian daripada ahli marifat bahwa sesungguhnya di sini arti daripada ingat itu, ini dalam menafsirkan kalimat apa? Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalimat zikri itu, kalimat zikru sama dengan seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan apa man syarahallahu sadrahu lil Islam bahwa ala nuril huda min rabbih ala huda min rabbih ya. Kemudian fawailul lil qasiyati qulubuhum an dzikrillahi faulaika minadh dhalin. Ini di dalam Al-Quran banyak zikir. Karena kita zikir itu memang zikir ini termasuk dia mustarak lafzi. Zikir itu bisa berarti menyebut, zikir itu bisa berarti mengingat, zikir itu bisa berarti Al-Quran, zikir itu bisa berarti peringatan, zikir itu bisa berarti nasihat. Bahkan zikir itu bisa berarti adalah suatu kesadaran. Arti kesadaran itu apa? Dalam bahasa kita ngese, bahasa Sasak ngese. Ngese itu sebenarnya singkatan daripada ngerese. Ngerese itu adalah apabila kita tidak lupa. Misalnya kita geplak pada waktu tidur, lalu kita bangun, ngese kah kita? Ngese, ngerese. Nah, maka banyak ahli marifat mengatakan bahwa ngerasa, bahwa zikir itu ngerasa. Nah, itu sebabnya zikir syariat itu adalah semua aktivitas yang zahir, kata-kata dan perbuatan yang dikatakan bahwa zikrul lisan dan zikrul arkan. Zikir dalam tarekat adalah mengingat. Itu dan tarekat. Kemudian zikir dalam hakikat adalah dengan rasa. Sedangkan zikir dalam marifat adalah dengan musyahadah, dengan memandang. Dengan memandang. Nah, sifat ubudiyah kita, kalau betul-betul kita menunjukkan sifat ubudiyah, semuanya ini harus panas, harus binasa. Binasa. Ketika kita menyebut nama Allah atau dalam sholat, misalnya rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, jangan pernah mengakui bahwa kita yang mempunyai upaya. Jangan mengakui bahwa kita yang mempunyai niat. Jangan merasa bahwa diri kita yang menggerakkan diri untuk menyembah Allah. Jangan memandang bahwa diri kita yang melakukan penyembahan kepada Allah. Ini harus tamat, harus binasa semuanya itu. Zikir tarekat, zikir syariat, zikir tarekat, zikir hakikat, zikir marifat. Nah, zikir syariat ini saja bisa menjadi zikir jahat, zikir sir. Kemudian zikir tarekat itu masih dalam sir, masih bergabung dengan syariat. Zikir tarekat itu masih bergabung dengan syariat. Nah, kalau sudah sampai kepada zikir hakikat dan marifat, berarti itulah zikir yang sirrul asrar dan pana'ul asrar. Zikir pana'ul asrar ini bila sautin wala harfin. Ketika orang dia, jangan anggap dia tidak sedang zikir. Saat orang merokok, jangan anggap dia tidak sedang zikir. Saat orang makan sekalipun, jangan anggap dia tidak sedang zikir. Mungkin hanya mulut dia yang mengunyah makanan dan minuman, tetapi jangan anggap dia tidak berzikir. Sungguhnya dia berzikir dengan namanya pana'ul asrar. Dengan pana'ul asrar ini adalah bila sautin wala harfin. Kalau masih ada nafas itu berarti ada saut dan harfi. Nafas saja. Zikir nafas itu masih ada saut. Walaupun tidak sebesar apa yang didengarkan oleh kita. Karena itu masih zikir nafas. Itu masih ada. Masih ada. Nah, kalau karena asrar itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, inilah kadang-kadang yang diwiridkan oleh para ulama, sehingga dengan demikian orang-orang
itu ada yang cepat usul kepada Allah. Setelah dia usul, baru dia meninggal. Nah, ketika kita bisa diberikan ucapan panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita rajin berzikir, itu ya buktikan saja. Artinya kita yakini bahwa Allah senang mendengarkan suara kita berzikir, senang mendengarkan rintihan kita. Kalau kita diberikan panjang sampai kita mungkin tak bisa mengucapkan lafaz Allah dengan fasih, karena apa? Gigi kita sudah habis rokok, lidah kita sudah kaku. Misalnya sampai tidak ada nafas lagi, hanya kita mungkin dengan nafas tersengal-sengal zikir, itu tanda daripada Allah sayang kepada kita. Adapun orang-orang yang cepat usul, artinya mungkin saja ya, dia itulah sudah sampai kepada Allah Ta'ala, dipanggil oleh Allah untuk menghadap. Dan banyak orang-orang yang tidak kita ketahui, mereka itu adalah orang-orang mulia yang majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Itu Gusmi itu dulunya adalah seorang pengembala sapi. Pokoknya begitu pagi-pagi dia langsung membawa sapinya ke padang mencari rumput. Tidak pernah dia kelihatan sebagai seorang ulama besar. Dia pakai caping, kemudian pakai kaos oblong, kemudian lainnya sudah ya sebagaimana seorang pengembala. Lalu dia itu ngaji setiap jam 3 malam. Mengaji apa? Mengaji Ihya Ulumuddin yang dibaca dari beliau itu, dari orang yang katakan sebagai pengembala. Dan itu ditempuh perjalanan sampai ke rumah beliau ini oleh Gusmi itu sangat jauh. Nah, ini orang-orang, contoh dari para orang majhulun fil ardi ma'rufun fis sama. Di Indonesia banyak sekali semacam itu. Tapi tidak ada yang pamer, tidak ada yang mau dilulukan, apalagi mau dipuja-puji. Tidak ada. Bahkan dia suruh muridnya, tak usah kalian tidak tukar saya menjadi orang itu dan ini. Kalaupun nanti terpaksa misalnya ada para murid-murid itu memuji-muji kita, maka baca istighfar, terus baca istighfar, supaya jangan masuk pujian itu dalam hati kita. Ingat saja kepada Allah, ingat saja kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal ujubi, Allahumma inni a'udzubika minal ujubi, Allahumma inni a'udzubika minal ujubi. Supaya apa? Kalau kita kasih tahu dia mungkin kecewa, biarkan sudah. Dia memuji kita, tapi kita tidak sedikit pun masalah mengambil manfaat daripada pujian itu. Maka artinya apa? Biarlah dia mencari kebaikan dan kemuliaan dari pujiannya kepada kita. Kalau memang apa yang dipujinya kepada kita itu sesuai dengan kenyataan, maka dia akan mendapat pahala besar. Kalau tidak, maka kita dengan pujian itu semuanya dihinakan. Ya Allah, maka kita bersabar. Berbeda dengan Rasulullah. Berbeda dengan Rasulullah seperti kisah yang berapa kali saya ceritakan bahwa ketika si Badui ini datang kepada Rasulullah SAW di saat Rasulullah berada di tengah-tengah para sahabat, lalu Badui ini minta, ketika ada dikasih sedikit oleh Rasulullah, dia ngomel Rasulullah dengan sekeji-kejinya, pokoknya dengan sehina-hinanya dia ngomel Rasulullah di hadapan para sahabat, sampai para sahabat ingin memukul si Badui ini. Akhirnya Rasulullah mengajak si Badui ini masuk ke dalam kamar beliau, diberikan uang yang cukup sampai si Badui ini berhenti menghina Rasulullah. Lalu Rasulullah justru memesan dia, nanti kalau sudah keluar puji saya. Bukan Rasulullah gila pujian, bukan, tetapi untuk menyelamatkan si Badui ini. Seandainya kalau dia mati di saat dia menghina Rasulullah, dia akan masuk neraka. Padahal Rasulullah memaafkan dia, tapi Allah yang tidak suka melihat kekasihnya dihina. Ini banyak rekan-rekannya. Apa tidak berarti seperti yang sering katakan bahwa ketika seorang manusia itu
Tidak ada satupun yang menghina apa yang memuji dia. Berarti cara Allah Ta'ala untuk menuntut kebaikan orang ini sehingga hanya Allah yang mencintai dia. Tidak ada yang lain. Nah, itu lain makomnya. Lain makomnya. Kalau ini Rasulullah, kalau dia di Cina lalu orang yang menghina itu padahal dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Pribadi ini bukan dia dimaafkan dia. Tetapi selama dia belum merubah sikapnya dari menghina menjadi memuji, kalau dia mati akan masuk neraka. Akhirnya puji saya nanti, puji saya. Supaya dengan pujian itu kau merebus diri. Karena saya tidak marah, tapi Allah yang marah. Karena apa? Saya tidak boleh marah, Allah boleh marah. Itu pernah dulu, jadi mantan sekda Pak Nur ternyata sudah meninggal. Pak sekda ini begitu ada ceramah di Masjid Al-Amin itu, Zohor, berpuasa para berpuasa. Begitu selesai ceramah biasa ada di giliran salah seorang, lalu Pak Nur ini kan dia tarekat Qadiriyah itu, tarekat Qadiriyah yang selalu berbicara kebatinan. Akhirnya beliau bertanya, apa katanya? Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru dia. Allah pernah mengatakan, ittabi' Muhammadan wa la tattabi'ni. Ikuti si Muhammad, jangan kau ikuti saya. Kan bingung Tuan Guru ini. Jok. Apa ini? Kesana kemana lah dia menjawab. Padahal yang diinginkan oleh Pak Nur ini sebuah jawaban bahwa silahkan kau ikuti Nabi Muhammad SAW pada hal-hal yang tidak boleh dia lakukan. Sementara saya boleh, kata Allah. Misalnya apa? Saya boleh marah, saya boleh dipuji, artinya ujub. Saya boleh takabur, Rasulullah tidak boleh takabur. Ikuti Nabi Muhammad dalam soal dia tidak boleh takabur. Nabi Muhammad tidak boleh ujub, ikuti Nabi Muhammad dalam soal dia tidak boleh ujub. Kalau saya boleh, jangan ikuti saya. Kalau kau ikuti saya berarti kan kau ikuti saya takabur nanti, boleh ujub. Nah itulah sebenarnya jawaban yang dikendaki. Nah seperti itulah artinya kalau dia memuji Rasulullah SAW, Allah cinta kepada dia dan Rasulullah pun tidak terlalu persabarnya, tidak akan sampai ujub. Kalau dia mencela Rasulullah tidak marah, justru memaafkan. Dia memaafkan karena Rasulullah sudah memiliki statement wasin alaman asa'aka fa inna dzalika bil umur. Jadi dengan demikian saya tidak marah, saya maafkan orang kamu ini, tapi Allah yang tidak suka kepadamu. Seandainya kalau saya mintakan juga kamu maaf dari Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan memaafkan kamu. Saya yang mintakan kamu maaf. Kalau kau belum merubah sikap seolah-olah begitu. Ini tidak berarti bahwa Rasulullah bersifat ujub senang dipuji. Karena apa? Kalimat yang tercantum dalam riwayat ini seringkali juga dijadikan sebagai alat oleh orang-orang yang anti terhadap Rasulullah untuk melecehkan Rasulullah, untuk menistakan Rasulullah SAW. Dianggap Rasulullah senang dipuji, makanya ada suruh umatnya untuk membaca selawat kepada dirinya banyak-banyak. Karena dengan membaca selawat maka Allah akan mencintai dia. Itu semua dijadikan sebagai alat untuk menistakan Rasulullah. Ini sekarang ini. Nah, kemudian begitu juga, misalnya kok itu lihat Muhammad itu, dia suruh umatnya mendoakan dia agar mendapatkan wasilah. Dia ungkapkan doa azab. Ini caranya untuk menistakan Rasulullah. Nah, padahal semua itu akan kembali kepada umat ini. Bukan Rasulullah mengambil manfaat daripada umatnya, tapi justru umat itulah yang mengambil manfaat daripada Rasulullah. Tetapi karena mereka itu tidak tahu hal ini, dia jadikan bahwa itu ompol-ompolan sebagai alat untuk menistakan Rasulullah SAW.
banyak perbuatan-perbuatan Rasulullah yang sesungguhnya bukan untuk dirinya, tapi untuk umat itu. Sehingga dengan demikian kita wajib sebagai pembela Rasulullah, wajib berkhidmat kepada Rasulullah SAW untuk memberikan penjelasan tentang makna daripada ini, supaya mereka itu tanpa dasar ilmu justru menistakan Rasulullah SAW. Sehingga banyak itu orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai kaum muslimin juga ikut menistakan Rasulullah dengan kata-kata semacam itu. Menistakan Rasulullah dengan kata-kata semacam itu. Sehingga demikian keadaannya seolah-olah mereka itu lebih hebat daripada Rasulullah. Dalam menyebut Rasulullah pun tidak menyebut nama Rasul, dia sebut nama Rasul dengan nama Muhammad. Itu dia Muhammad. Dia membolehkan orang menikahi perempuan masih kecil. Dia sendiri menikahi Aisyah pada waktu dia berumur 51 tahun, Aisyah berumur 5 tahun, 6 tahun. Apa agama apa namanya itu? Nabi apa? Masa ada nabi semacam itu? Nah, ini dia bilang begitu. Dia bilang begitu. Oleh orang-orang yang menistakan. Sehingga kadang-kadang orang yang menistakan ini apa yang dijadikan alasan dengan hanya retorika, logika bisa masuk akal, banyak kaum muslimin yang mengikutinya, baik laki maupun perempuan. Terutama sekali ini masalah poligami. Paling tidak sukai oleh ibu-ibu, paling tidak disukai. Padahal itu maksudnya adalah Rasulullah SAW bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi adalah untuk kepentingan perempuan-perempuan yang diperistri. Nah, begitu juga nanti kalau misalnya para ibu-ibu dimadukan oleh suaminya, jangan sampai mengatakan suaminya mentang-mentang mengikuti sunnah Rasul dalam hanya soal nikah saja, tentang salat tahajud tidak pernah. Misalnya dia bilang begitu, itu pun adalah salah satu daripada bentuk kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya. Tidak boleh. Kenapa? Nanti kata-kata ini juga bisa dijadikan sebagai cara untuk menistakan syariat Islam oleh orang-orang yang anti pada Islam. Artinya apa? Kalaupun memang ibu-ibu tidak sudi untuk dimadukan, maka silakan sampaikan kata-kata yang sopan, jangan sampai nyumpah jemaah. Itu adalah merupakan salah satu daripada kata-kata yang tidak dibolehkan. Karena apa? Ini artinya apa? Sesungguhnya itu semua adalah untuk memuliakan ibu-ibu, untuk memuliakan perempuan, bukan untuk menghinakan perempuan. Kalaupun ada lelaki misalnya yang ingin menyakiti istrinya dengan cara semacam itu, maka itu salahnya dia. Tapi jangan dijadikan alasan oleh ibu-ibu untuk apa? Untuk mengata-ngatai suaminya dengan kata-kata yang tidak baik. Karena itu merupakan salah satu bentuk daripada yang namanya istri yang nusus kepada suaminya. Kalau pada saat itu dia meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, tidak bisa sudah masuk surga. Inilah sebabnya maka memang ajaran Islam ini sangat-sangat mulia. Kita bela ajaran Islam ini. Kalau ada orang menistakannya, para kaum liberal, ada sekarang orang yang mengatakan apa? Para mufassir modern, memang dia juga mengakui bahwa Isa itu disalib. Sampai dia sebut Mirza Ghulam Ahmad maupun Saltut katanya mengakui bahwa Nabi Isa itu disalib. Sampai dikomentari oleh anak-anak SMP ayat yang mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subhanahu itu tanpa ditafsirkan saja orang sudah mengerti. Tidak perlu untuk mencari penafsiran daripada Mirza Ghulam Ahmad, penafsiran Ghulam Ahmad itu jadikan sebagai alasan. Ini adalah merupakan salah satu daripada cara untuk menurut mereka untuk menyelamatkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Sampai mereka mengatakan apa? Ini sudah lewatkan kaum muslimin ini tidak bisa menerima kebenaran yang sebenarnya.
Jadi seolah-olah apa yang mereka ungkapkan itu lebih benar daripada ungkapan para mufasir yang salafus saleh yang mutawatir. Padahal mereka itu kadang-kadang menerima ajaran tersebut sebagai Islamologi saja, sebagai ilmu Islam dari para orientalis yang mengartikan Al-Quran bira'yi saja. Ya mungkin ada benarnya, tetapi tidak seperti itu caranya untuk mengesampingkan makna daripada penafsiran-penafsiran para ulama salafus saleh itu. Jadi pendapat Umi Sagulam Ahmad itu yang dia ini. Kita lanjutlah sampai sedikit ini. Pada tadkhulul jannata amaluka, maka kau tidak akan masuk surga dengan sebab amalmu wa ilmuka dan ilmumu. Wa ma'utita min nurin dan tiadalah kau diberikan daripada nur. Wa fathin daripada pembukaan, penaklukan pada kulu. Kama qala man khadala, sebagaimana berkata orang-orang yang hina. Fakhbarallahu anhu biqaulihi, maka menceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ucapannya, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun. Allah yang memasukkan orang itu surga, padahal dia orang itu zalimun nafsi, menzalimi diri sendiri. Qala ma azunnu an tabida hadi abadan, aku tidak mengira bahwa kau abadikan ini semuanya selama-lamanya. Walakin adkhalaha kama bayyana laka, tapi Allah yang memasukkan dia sebagaimana ia menjelaskan bagi engkau. Waqul kama radiyalaka, kemudian katakanlah olehmu sebagaimana ia ridha padamu. Walaula idzakhalta jannataka, dan kalau tidak ketika kau masuk ke dalam surgamu, qulta masya Allah la quwwata illa billah, maka katakanlah apa yang telah dikehendaki oleh Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Wa afhama hahuna qaulahu, dan dia pun memahami atau pakai afhim. Pahamilah olehmu di sini sabda Rasulullah SAW, la haula wa la quwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. La haula wa la quwata illa billah merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan dalam surga. Wa fi riwayat daripada riwayat yang lain, kanzun min kunuzil tahtal arsy, adalah merupakan satu perbendaharaan daripada perbendaharaan berada di bawah aras. Fatarjamatu zahirul kanzi, dan itu zahirul kanzi. Al-kanzu wal maknuzu fiha sedikut tabarra minal hauli. Arti daripada yaitu yang perbendaharaan dan yang dibenarkan padanya itu merupakan sebenar-benar membersihkan diri daripada daya wal quwwah, daripada kekuatan. Artinya jangan sedikit pun mengakui kita punya daya, kita punya kekuatan, kita punya prestasi, kita punya usaha, kita punya ilmu, kita punya segala-galanya kemampuan lah. Jangan rasakan itu, jangan akui itu, jangan pandang itu sebagai kekuatan dan prestasi sendiri, tapi semuanya adalah Allah yang punya. Lalu itu namanya apa? Kanzun wal maqduzu fiha sidqut tabarrud. Warruju'u ila qaulillah, lalu kembalilah kepada daya daripada Allah Ta'ala wa quwwati, dan kekuatannya. Nah disitulah makna luas daripada la haula wa la quwwata illa billah. Kalau kita wiridkan ini la haula wa la quwwata illa azim itu 300 kali, maka Rasulullah mengatakan sebanyak 91 penyakit bisa rontok. Kalau kita wiridkan setiap kali 300 kali la haula wala quwwata billahil aliyil azim. Apalagi kalau kita sertai dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu akbar. Pada saat kita salat tasbih itu kan 300 kali. 300 kali. Bila perlu ini juga kita wiridkan. Bila perlu sebelum tidur baca 300 kali. Baca 300 kali. Memang itulah makna daripada alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah tiba saatnya bagi orang-orang beriman hatinya khusyuk untuk berzikir. Zikir itu adalah banyak sekali seperti tadi itu. Kalau kita baca la haula wala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wallahu azim, lengkap. Termasuk dalam kata zikrul kamil. Kalau tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
astagfirullah, zikrun samil namanya. Zikrun samil. Kemudian ada nanti kawamil atau kamilul kawamil. Jadi zikrun samil, zikrul kamil, zikrun kamilul kawamil, yaitu yang sempurna daripada kesempurnaan. Nah itulah di mana dia? Yaitu yang laisa bi harfin wala sautin itu yang kamilul kawamil. Nah inilah makna daripada apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, law annaka la tasilu ilaihi illa ba'da qana'i masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abadan, walakin idza arada an yuwassilaka ilaihi gaffa wasfaka biwasfihi wa na'taka binatihi fawassalaka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Jadi kesimpulannya nanti ini, hikmah ini adalah bahwa apabila kita tidak bisa sampai kepada Allah dengan membinasakan sifat-sifat manusianya kita sudah binasa ini, sudah binasa semuanya sifat-sifat manusia kita, tapi ternyata belum sampai, maka kita tidak akan bisa sampai selamanya, kata beliau. Selamanya tidak bisa sampai. Terus apa raja kita? Apa harapan kita? Jangan berputus asa, harus tetap punya raja. Bahwa apa? Kita ini kan kalau kita berharap usul kepada Allah dengan membinasakan sifat-sifat kemanusiaan kita, berarti minna ilaihi, dari kita kepadanya. Berarti seolah-olah ada daya dan kekuatan kita untuk sampai kepada Allah. Tetapi tidak usah putus asa. Maka kita punya raja yang minhu ilaina, dari dia kepada kita. Nah, seperti tadi itu, kenapa Allah memasukkan orang ini ke dalam surga padahal dia zalimun nafsi? Oh, itu maunya Allah. Karena apa? Karena setiap orang tidak masuk surga dengan sebab amalnya dan sebab ilmunya, tetapi dengan sebab maunya Allah. Dukhulul ibad ilal jannah bifadlihi wa dukhulul ibad ilan nari biadlihi. Masuknya seorang hamba itu ke dalam surga dengan karunia Allah, dan masuknya justru ke dalam neraka seorang hamba dengan keadilan Allah. Dalam arti justru kadang-kadang dikurangi daripada dosanya. Sebenarnya dia akan menekam 7.000 tahun di dalam neraka menjadi 5.000 tahun atau mungkin menjadi 1.000 tahun. Itu adalah, namun pada dasarnya bi'adlillah. Tapi masuk surga bi'adlillah, dengan karunia dari Allah Ta'ala. Oleh sebab itu kita tetap wajib berikhtiar secara syar'i. Bukan berarti ketika kita sudah tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa dalam tidak masuk surga dengan amal, tidak masuk surga dengan ilmu, tapi dengan rahmat Allah, lalu kita tidak mau berbuat secara syar'i. Nah, itu sudah menjadi tanda bahwa kita tidak akan dapat rahmat Allah. Ada tandanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita diberikan apa Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca doa rajab 3 kali saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fir rajabi was-sabani wa balighna ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma urzuq lana halawatal imani wa lazatal ibadati wa bi husnil khatimati. Allahumma barik lana rajabi was-sabani wa balighna ramadana wa hasib maqasidana. Allahumma urzuq lana halawatal imani wa lazzatal ibadati wa bi husnil khatimati. Allahumma barik lana fir rajabi was
وأبائي وبلغنا رمضان وأسر مقاصدنا اللهم ارزق لنا حلاوة الإيمان ولذة العبادة وبحسن الخاتمة الفاتحة. Amin amin semua minta Allah subhanahu wa ta'ala wassalam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.